Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita berkesempatan untuk unboxing lagi. Alhamdulillah, barang yang ditunggu-tunggu setelah 2 minggu datang juga, yaitu adalah Magen Dual Protocol Crank Power Meter. Oke, kita langsung unboxing aja ya, udah gak sabar juga. Oke, ketika kita buka pertama kali ada pelindung busanya dengan buku manualnya. Kita lihat, sayangnya buku manualnya dalam bahasa Cina semua, jadi kurang mengerti juga. Oke, di dalamnya, nah ini biar kelihatan ya. Ini ada crank sebelah kanan ya, Ultegra dengan chainring 5034 dan crank armnya 165. Ini saya pilih 165 karena untuk istri saya. Lalu dengan sensor power meternya di sebelah kanan ya. Ini. Oke, selanjutnya ini ada, kalau dibuka, ini dulu deh. Ini ada crank sebelah kirinya karena saya pilih dual protokol ya, jadi dia cranknya kanan dan kiri. Ini crank sebelah kirinya 165 mm juga panjangnya, dan ada sensor power meternya juga di sebelah kirinya. Oke, itu saja. Nah, di dalamnya ada apa lagi ya? Minta maaf jatuh. Ini ada penutup cover untuk crank sebelah kanan ya. Yang tadi kan standarnya dipasang warna putih. Jadi kita dapetin juga untuk cover lainnya, untuk variasi katanya. Untuk variasi kita buka aja deh, biar kelihatan ya. Biar nggak penasaran ya kita buka. Oke, ini dapetin untuk crank covernya, untuk power meter covernya warna merah dan warna hitam. Jadi ada 3 warna selain warna putih tadi. Ini kabel chargernya, dan juga kunci hex ya untuk buka covernya ini yang di sebelah kanan tadi. Ini agak kecil, jadi untuk membukanya, untuk menukar covernya. Buka lagi ya. Oke, ini key untuk crank armnya yang sebelah kanan. Oke, masukin lagi. Oke, sebelumnya saya juga pengen cerita juga ya, kenapa saya milih crank arm power meter ini yang bermerek Magen. Oke, seperti yang mungkin teman-teman ketahui atau yang belum tahu, mungkin ini bermanfaat. Oke, jadi power meter ini adalah untuk mengukur berapa tekanan kekuatan kita pada goesan kita gitu kan. Jadi kalau yang nggak ada power meter kan biasanya kan kalau kita pakai Strava ya, begitu diupload dia kan ada average power tuh. Nah, itu berdasarkan asumsi saja, berdasarkan berapa heart rate yang kita tempuh selama ride itu, dan juga berapa kalori yang kita keluarkan. Tapi untuk spesifiknya sendiri, untuk detailnya, untuk capture power meter yang lebih akurat, itu diperlukan power meter. Nah, power meter ini ada beberapa jenis di sepeda ya, terutama di sepeda road bike. Ada yang jenis dari hub. Oke, yang dari hub itu perlu ditukar di hub belakangnya, dan perlu dipastikan juga
bakal kompatibel dengan wheelset kita atau enggak. Lalu yang jenis lainnya adalah juga ada yang di pedal seperti Garmin Vector atau Vivero Axioma ya, itu di pedal. Oke, masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Lalu ada juga yang modelnya di Spider Crank nih. Tapi untuk Shimano sayangnya dia nggak support karena dia beda desainnya ya dengan SRAM ya. Misalnya SRAM itu dia support untuk diganti spidernya saja. Lalu ada juga jenis yang crank base power meter. Nah, kayak seperti yang saya beli ini Magen crank base power meter. Ini bedanya sensornya ini langsung ditempelkan, jadi dimodifikasi lah oleh Magen sendiri, dipasangkan sensor powernya di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Ini untuk yang tipe dual protokol. Oke. Nah, untuk tipe yang saya pilih ini adalah Magen P325. Oke. Magen P325 betul nggak? Nah, betul P325. Oke. Karena ada juga jenis lainnya P325CS di mana Magen mengeluarkan crank brand dia sendiri yang sudah built-in power meter. Oke. Tapi yang ini adalah P325 menggunakan crank Ultegra yang saya pilih. Dan ada 3 jenis power meter untuk tipe crank base power meter dari Magen ini. Oke. Yang left base saja atau yang di kiri saja. Oke. Jadi cukup beli yang crank sebelah kirinya aja, nanti ditempelkan ke crank yang sudah ada di sepeda kita, atau membeli yang sebelah kanan saja. Tentunya harganya akan lebih murah apabila kita beli sebelah kanan atau sebelah kiri saja. Oke. Tapi cara pengukuran powernya sendiri, jadi nanti kalau kita beli di sebelah kiri, dia akan dikalikan 2 dan diasumsikan itu adalah power sebelah kanan kita adalah sama ya, kiri dengan kanan. Demikian juga sebaliknya, kalau sebelah kanan diasumsikan power sebelah kiri kita adalah sama. Tapi untuk yang lebih akuratnya lagi adalah kita dengan dual sensor ini sebelah kiri dan kanan. Jadi dia ada masing-masing ya, bisa mengukur sebelah kanannya berapa, sebelah kirinya berapa, lalu digabungkan. Oke. Untuk ditampilkan di cycling computer kita. Oke. Lalu ada juga jenisnya, selain itu ada juga jenisnya yang jenis full dengan jenis light. Yang saya pilih ini, yang kali ini saya beli adalah jenis light. Oke. Bedanya jenis light dengan full adalah yang full dia ada tambahan feature right left balance, untuk power balance-nya. Jadi bisa kelihatan sendiri nanti di cycling computer kita, bisa di display itu. Power sebelah kiri kita berapa, sebelah kanan kita berapa secara real time ya. Oke, lalu ada juga pedal efisiensi dengan torque effectiveness. Itu aja bedanya. Oke. Jadi sebetulnya hardware-nya sama, software-nya juga sama, hanya feature yang diaktifkan aja yang beda. Oke, yang versi full akan mendapatkan 3 feature itu tambahan. Yang versi light ini hanya current power aja yang akan kelihatan di cycling computer kita. Tapi sebetulnya itu bisa diaktifkan karena kan hardware-nya sama, software-nya sama, jadi hanya masalah aktivasi aja. Dan untuk mengaktifasinya sendiri itu bisa dilakukan oleh Magen Utility, atau ya nanti minta tolong ke dealer tempat kita beli. Apa yang beda lagi ya di versi yang baru ini? Ini adalah versi 3. Oke, yang sebelumnya saya pernah punya adalah versi kedua. Bedanya adalah yang versi 3 ini dia memakai lithium battery. Oke, jadi dia charging, dia modelnya chargeable ya, dan katanya sih tahan sampai 200 jam untuk sekali cas. Jadi cas kiri dan kanan ini kebetulan dapat 2 ya kepalanya, jadi bisa dicas secara bersamaan, nggak usah khawatir. Ini plug ke USB charger kita ya, mungkin nanti pakai buat charger adapter handphone atau apa, bisa dicas bersamaan. Nah, yang dulu, yang versi keduanya yang saya punya tuh dia memakai baterai 2032 CR. Jadi baterai yang bulat-bulat tuh yang biasa buat jam atau kalkulator ya. Bisa didapatkan umum juga. Ya, masing-masing ada kelebihan kekurangannya. Dan power meter ini dikatakan juga water resistant dan waterproof. Lalu memiliki akurasi 1,5%. Jadi ya miss-nya sekitar 1,5% lah. Ya cukup lah kalau buat saya ya. Dan maksimum power yang bisa di capture ini adalah 2400 watt. Jadi buat yang powernya gede-gede nggak usah khawatir. Insya Allah bisa di capture karena 2400 ya. Jadi cukup lah kalau saya.
Oke, lalu kenapa saya pilih Magen Power Meter ini? Karena jenis power meter ini lebih lebih apa ya? Bagi saya lebih 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 murah harganya dibandingkan yang lain ya, daripada pedal bass lalu ada crank bass power meter yang lain. Karena apa saya bilang lebih murah? Karena harganya ini mungkin kalau di sekitar di rupiahkan itu mungkin untuk yang versi light kalau dirupiahkan hmm, itu sekitar 8.100.000. Oke. Untuk yang versi fullnya dia akan ditambahkan sekitar 2 juta lebih mahal, jadi mungkin sekitar 10 jutaan ya untuk yang versi fullnya gitu. Lalu kenapa saya pilih yang crank bass? Karena bagi saya akan lebih murah, karena untuk crank lamanya dari sepeda saya itu bisa saya jual, jadi top upnya nggak terlalu banyak gitu loh. Itu kenapa alasan saya untuk milih yang crank bass. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya kalau kita ganti grup set ya, misalnya ke brand lain atau SRAM, atau mungkin upgrade ada yang pengen ke Dura S, ya jadinya kelihatannya kan belang gitu kan, nggak mungkin kan pakai ya. Kekurangan jadi harus dijual, harus beli lagi, itu kekurangannya ya. Tapi seperti yang saya bilang tadi, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Yang seperti yang mungkin yang pedal tuh kelihatannya menarik karena apa? Karena kalau kita tukar sepeda atau kita tukar grup set itu nggak akan masalah kan, tinggal buka pasang lagi ke grup set yang baru. Oke, tapi kekurangannya mungkin dia lebih lebih vulnerable, lebih apa ya? Lebih apa itu? Lebih riskan ya, karena kan kalau kita naruh sepeda atau apa kan gampang lecet-lecet ya, atau mungkin kalau kena benturan tuh gampang rusak gitu ya. Tapi sih so far sih selama pemakaian yang wajar sih insya Allah semuanya aman-aman aja gitu. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangan, dan bagi saya ya nggak planning untuk upgrade grup set ya, saya cukup di Ultegra aja karena menengah dan partsnya pun lebih apa ya, lebih lebih bisa dijangkau oleh saya kalau misalkan ada kerusakan. Jadi ya saya putuskan untuk membeli crank bass power meter yang Ultegra ini gitu. Satu lagi, tadi yang seperti udah saya jelaskan kan, ya seperti biasa ya Magen ya, dia akan memakai Magen Utility ya. Jadi untuk update firmware ataupun dengan kalibrasi itu bisa dilakukan di Magen Utility-nya. Jadi ada fiturnya di Magen Utility-nya untuk update firmware dengan kalibrasi. Tapi kalibrasi juga jangan khawatir karena bisa dilakukan di cycling komputer, jadi nggak masalah ya, bisa dilakukan di cycling komputer atau di Magen Utility. Nah, tapi untuk firmware update-nya ataupun aktivasi feature itu menggunakan Magen Utility seperti biasa ya. Mungkin kalau yang udah pernah punya Magen sensor lainnya, heart rate atau cadence sensor atau speed sensor ataupun smart trainer, itu biasa menggunakan Magen Utility ini. Ini ya, tadi saya gerakan aja. Ini udah kelihatan begitu kita buka Magen Utility. Tadi kan kita tekan ya. Ini add new device. Oke, ini udah kelihatan nih. Dia ada nomor serinya, manufacturer Magen mode P325 Lite. Kita tekan aja langsung. Nah, ini kelihatan. Ini power meternya, datanya. Ini ada power. Oh iya, salah satu lagi kelebihannya power meter ini, jadi selain untuk capture data power, dia bisa berfungsi sebagai cadence juga. Jadi nggak perlu pasang cadence sensor lagi ya. Jadi nggak terlalu ribet lah gitu loh. Oke, juga ini kondisi baterainya normal. Dan nah, ini tadi yang seperti saya bilang nih, ini ada pedal balance, pedal smoothness, dan torque effectiveness. Oke, nah pada versi light ini dia feature-nya belum dibuka nih, jadi ada status yang open. Kalau kita open nih, nah itu ada sekitar $40, jadi 40, hampir 600.000 lah ya untuk aktivasi satu feature nih. Oh, jadi ini sekarang bisa kelihatannya bisa pakai PayPal nih ya. Nanti kita coba aja ya, mudah-mudahan bisa. Kalau dulu hanya bisa pakai Alipay, sekarang udah ada PayPal nih, mudah-mudahan bisa. Oke, jadi segitu aja ya
video unboxing dan sekilas penjelasan mengenai power meter ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa di like dan subscribe, dan salam goes.